Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di episode ketiga. Dari episode sebelumnya mungkin kita sudah mengembangkan beberapa teori-teori dari Aristoteles. Namun pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang filsuf Stoikisme. Nah, jadi pada kali ini filsuf Stoikisme aliran filsafat Yunani kuno yang berkembang pada masa 3 Masehi mengajarkan bahwa alam semesta diatur oleh logos. Prinsip rasional atau hukum kosmik, Stokisme ini menekankan kebijaksanaan, kebajikan, dan ketenangan, ketenangan batin melalui pengendalian atau hukum kosmik. Nah, pastinya kita ini masih tanya tentang logos nih ya. Nah, jadi logos itu bisa dianggap sebagai prinsip rasional. Nah, prinsip rasional yang mengatur alam semesta ini. Jadi hukum alam yang rasional dan kosmik mengatur segala sesuatu dari fenomena alam hingga perilaku manusia. Nah, itu adalah logos. Nah, selanjutnya yaitu ada disebutkan juga oleh si siapa namanya tuh si Stoikisme, tatanan alam. Nah, menurut Stoikisme, tatanan alam ini adalah memahami dan hidup selaras dengan logos. Mungkin tujuan utamanya yaitu kehidupan manusia ini. Dia tuh tergantung sama kehidupan manusia. Nah, ini juga menerima dan mengakui tatanan alami dari segala sesuatu yang terjadi pastinya. Yang kedua yaitu ada kebijakan ya, kebijakan dari Sophia, kebijaksanaan sebagai kebajikan utama. Nah, jadi stoikisme ini menekankan pentingnya kebijaksanaan sebagai kebajikan. Gimana tuh maksudnya tuh? Nah, jadi yang dimaksud kebajikan yang tinggi itu tentang baik dan buruknya seseorang serta kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat sesuai dengan tatanan alamnya. Ya itu dia kebajikan. Selanjutnya itu ada ketenangan ya ketenangan. Nah, ketenangan ini mengajarkan pentingnya mencapai ketenangan batin yang dicapai melalui keadaan ketidakpedulian terhadap emosi yang ekstrim. Nah, ketidakpedulian terhadap emosi yang ekstrim ini berarti menjaga keseimbangan emosi dan tidak terpengaruh oleh peristiwa yang eksternal. Mungkin ketenangan ini bisa dibilang juga dengan kesabaran atau bisa dalam bahasa Arabnya as-sabaru, sabar, yang paling familiar dalam bahasa Indonesia. Stoikisme juga menekankan penerimaan takdir atau amor fati, yaitu penerima segala sesuatu yang terjadi sebagai bagian dari tatanan alami yang diatur oleh si logos tersebut. Kemanusiaan yang bersifat universal tentunya. Ini kemanusiaan yang bersifat universal ini ada di dalam poin kelima yang disebutkan oleh Stoikisme tadi. Poin yang kelima tadi. Nah, yang poin kelima ini adalah memiliki sifat yang sama dan merupakan bagian dari logos tersebut. Ia membawa implikasi etis bahwa manusia harus bertindak adil dan baik terhadap sesama manusia, seperti tanggung jawab sosial. Stoik ini percaya bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Nah, begitu. Dan keseluruhan secara keduniaan lah kita bilang. Adapun di dalam stoikisme itu terjadinya ada beberapa tokoh-tokoh yang terkenal seperti si Seneca, si Epictetus, dan lain sebagainya. Mereka ini berkontribusi penting dalam pengembangan filsuf atau penyebaran ajaran stoikisme tersebut. Di dalam filsafat stoikisme tersebut menekankan kesimpulan yang dapat kita ambil itulah menekankan etika, ketenangan batin yang eksternal dan
kebijaksanaan dalam menghadapi berbagai aspek kehidupan, dan pengaruhnya masih terasa dalam pemikiran etika. Nah, maksudnya bagaimana ini? Nah, pengaruh masih terasa dalam pemikiran etika kontemporer dan praktik psikologi modern. Selanjutnya yaitu mungkin kita akan mengenal lebih dekat tentang si tokoh-tokoh tersebut lah. Tokoh-tokoh tersebut yang sudah disebutkan oleh Stoikisme tersebut, yang mana Seneca ini adalah dikenal sebagai Seneca Muda, seorang filsuf, penulis dari negara Romawi. Ia menjadi nasihat dan tutor bagi Kaisar Nero. Mungkin ada juga suatu karya dia yaitu seperti ini, Letters of Lucilius. Nah, itu dia karya yang dibuat oleh Seneca. Nah, Seneca ini itu berusaha, pengaruh Seneca ini yaitu dalam kesehariannya dia menekankan pentingnya hidup sesuai dengan prinsip-prinsip kebajikan dan rasionalitas. Nah, itu dia. Selanjutnya ada mungkin filsafat-filsafat lain yang tidak mungkin kita sebutkan semua. Ya. Selanjutnya itu ada pembahasan yang terakhir, yang mana pada era filsafat Yunani kuno. Nah, pada masa era filsafat Yunani kuno ini itu mencapai puncaknya, puncaknya Yunani kuno. Puncaknya mengalami pergeseran, puncaknya mengalami peristiwa seperti meninggalnya Aristoteles atau filsuf-filsuf yang ternama pada masa itu. Seperti salah satunya yaitu penaklukan Alexander Agung. Alexander Agung ini adalah suatu murid dari Aristoteles ini ya, dan pengaruh Romawi serta pertumbuhan paham keagamaan seperti Kristen, seperti Kristen. Dan para warisan filsafat Yunani tetap relevan dan berpengaruh dalam perkembangan intelektualnya dan budaya selanjutnya. Ya, jadi pada masa akhir-akhir filsafat Yunani kuno tersebut, itu ada beberapa peristiwa yang terjadi pada masa tersebut seperti penaklukan Alexander Agung. Nah, penaklukan Alexander Agung yang mana murid Aristoteles ini menyebarkan budaya dan pemikiran Yunani ke wilayah yang sangat luas termasuk Mesir dan India. Yang mana dengan ini dia menciptakan era Helenistik, di mana filsafat Yunani bercampur dengan ide-ide yang berbagai budaya yang ditemukan. Yang kedua yaitu pengaruh Romawi. Ketika Romawi berlalu ke Yunani, mereka mengadopsi banyak aspek dari budaya-budaya Yunani yang ada pada masa itu. Salah satunya termasuk filsafat. Filsafat Yunani diadaptasi dan disebarkan lebih luas lagi melalui Kekaisaran Romawi, ataupun ke dalam Kekaisaran Romawi. Dari Kekaisaran Romawi disebarluaskan oleh masyarakat Romawi. Meskipun dengan penekanan ada yang sedikit berbeda. Yang ketiga itu adalah pertumbuhan paham keagamaan seperti Kristen. Nah, pada abad awal Masehi, filsafat Yunani berinteraksi dengan teknologi Kristen. Pemikiran Kristen awal seperti Agustinus itu kalau tidak salah, dari Hippo menggabungkan elemen-elemen dari filsafat Yunani, khususnya dalam Platonisme yang dikembangkan dalam doktrin Kristen. Meskipun demikian ya banyak juga perubahan, warisan filsafat Yunani tetap relevan dan mungkin ada juga berpengaruh dan ada juga yang tidak berpengaruh. Mungkin ada kontribusi utama dari mereka adalah yaitu dalam pemikiran ilmiahnya, sistem politiknya, etika dan estetikanya, pendidikannya, logikanya, sistem hukum dan kewarganegaraannya, teologi dan serta bahasa dan sastra pada masa direbutnya Yunani oleh Romawi tersebut. Nah, dengan demikian filsafat Yunani ini memberikan landasan yang intelektual dan budaya yang kuat bagi peradaban barat dan global pada masa itu tentunya. Dan dengan ini mempengaruhi berbagai aspek kehidupan dan pikiran hingga saat ini yang kita rasakan.
Nah, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.